Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Saya atas nama Yuliana Krisanta Guru Tua, kelas 4C dari kelompok 6, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Manajemen Strategi Penyediaan Air Bersih di Desa Oelomin. Baik, jadi judul penelitian saya adalah Manajemen Strategi Penyediaan Air Bersih di Desa Oelomin. Latar belakang, akses air bersih di Desa Oelomin masih menghadapi tantangan besar akibat kendala geografis, keterbatasan sumber daya dan manajemen yang kurang efektif. Ketimpangan distribusi air berdampak pada kesehatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, memaksa mereka mengalokasikan waktu dan tenaga untuk mencari sumber alternatif. Minimnya implementasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi desa terpencil dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air semakin memperburuk situasi. Kemudian di sini saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah strategi manajemen penyediaan air bersih yang efektif dan berkelanjutan dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan distribusi air bersih di Desa Oelomin NTT yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, apa sajakah faktor utama yang mempengaruhi akses masyarakat Desa Oelomin terhadap air bersih? Kemudian tujuan penelitian saya ada dua. Yang pertama, menjelaskan strategi manajemen penyediaan air bersih yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan distribusi air di Desa Oelomin. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap air bersih. Kemudian manfaat saya ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Jadi hasil penelitian terdahulu, saya ada mengambil 5 jurnal untuk menjadi referensi. Yang pertama ada jurnal dari Priyasotomo Wijiharta 2023 tentang strategi pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Kota Dumai dengan menggunakan AHP. Kemudian yang kedua ada penelitian dari Arif Kurniawan, Agus Priyanto, Suripin Salamun tahun 2014 tentang perencanaan sistem penyediaan air bersih di Kota Salatiga. Jadi yang ketiga penelitian dari Elvi Zalina, Imam Yudi Prasetya, Ramadhani Setiawan tahun 2019 tentang strategi perusahaan daerah air minum Tirta Kepri dalam mengatasi tingkat kehilangan air. Yang keempat ada penelitian dari Stania Ekarista Biti dan kawan-kawan pada tahun 2024 tentang manajemen resiko pada sistem penyediaan air minum. Yang kelima dari penelitian dari Sri Endang Kornita tahun 2020 tentang strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di Kabupaten Bangkalis. Kerangka teoritik. Di sini saya mengambil dua konsep utama. Yang pertama manajemen strategi, yang kedua penyediaan air bersih. Jadi di sini adalah kerangka berpikir saya. Kita mulai dari pengelolaan sumber daya air yang kemudian ia turun menjadi air sebagai kebutuhan dasar hak asasi manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masalah utama, pendekatan teoritis dan juga tujuan. Kerangka berpikir pengelolaan sumber daya air bersih berdasarkan teori Peter Geick tahun 1998 mencakup hubungan logis antara konsep dasar, masalah utama, pendekatan teoritis, dan tujuan praktis. Pada lapisan pertama, air dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin hak asasi serta mendukung kesehatan. Lapisan kedua mengidentifikasi 3 masalah utama yang menjadi tantangan. Kemudian pada lapisan ketiga menawarkan pendekatan teoritis yang mencakup prinsip keberlanjutan melindungi sumber daya air yang dapat diperbarui. Kemudian pada lapisan terakhir tujuan praktis yang ingin dicapai meliputi distribusi air yang adil untuk semua lapisan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih. Bab 3 metodologi penelitian. Saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk memahami strategi manajemen penyediaan air bersih serta
faktor yang mempengaruhi akses masyarakat Desa Oelomin. Data diperoleh dari informan dan dokumen dengan teknik pengumpulan berupa wawancara mendalam serta observasi langsung oleh saya sendiri. Kita masuk pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Faktor utama yang mempengaruhi akses masyarakat Desa Oelomin terhadap air bersih itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada kondisi geografis, yang kedua keterbatasan infrastruktur, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat kesadaran dan partisipasi komunitas, yang kelima kebijakan pemerintah. Kemudian strategi manajemen penyediaan air bersih yang efektif dan berkelanjutan di desa Oelomin itu harus mengutamakan pendekatan holistik dengan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air perlu ditingkatkan melalui edukasi pelatihan, sementara pengembangan infrastruktur seperti penampungan air hujan dan perbaikan distribusi harus dilakukan untuk menjamin akses yang merata. Kemudian ini adalah kerangka hasil berpikir saya. Ada faktor yang mempengaruhi akses air bersih, ada strategi manajemen penyediaan air bersih yang efektif, dan juga tujuan hasil. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan akses air bersih di Desa Oelomin memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam strategi manajemen penyediaan air bersih. Saya memiliki dua saran. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air bersih melalui program pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, mengembangkan kebijakan berbasis komunitas yang mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan seperti teknologi lokal untuk menampung air bersih, untuk menampung air hujan, dan peningkatan kualitas sumur. Baik, sekian dari presentasi hasil penelitian saya. Selanjutnya saya serahkan kepada penguji 1 dan penguji 2. Jadi saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa? Dan pertanyaan kedua, apa saja kendala yang dihadapi selama proses penelitian dan bagaimana Anda mengatasinya? Baik, terima kasih. Saya langsung saja menjawab. Untuk terkait pertanyaan pertama, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena fokusnya pada strategi penyediaan air bersih yang efektif dan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis komunitas di Desa Oelomin. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada wilayah perkotaan atau aspek teknis, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada tantangan geografis, partisipasi masyarakat lokal, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga relevan dengan konteks pedesaan yang memiliki karakteristik unik. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama proses penelitian, saya menghadapi kendala berupa kondisi jalan menuju Desa Oelomin yang sangat rusak, sehingga menghambat perjalanan untuk bertemu masyarakat. Untuk mengatasinya, saya memutuskan memarkir motor di kantor desa dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di sekitar desa. Meskipun melelahkan, langkah ini memungkinkan saya menjangkau narasumber secara langsung dan menggali informasi yang dibutuhkan untuk penelitian saya. Komitmen terhadap proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan hasil penelitian yang berkualitas. Sekian jawaban dari saya.
dibuat bagi keberlanjutan jangka panjang di Desa Welomin, adil dalam distribusi air bersih, pendekatan berbasis komunitas, dan kebijakan pemerintah di tahap berikutnya. Sekian jawaban dari saya. Baik, sekian presentasi dari saya pada hari ini tentang strategi penyediaan air bersih di Desa Welomin, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas perhatian. Semoga penelitian saya dapat